Yang kami hormati Dr. Rewagyu Basrowi, MKK FRSPH, perwakilan Danone Indonesia. Yang kami hormati Mr. Matsura, Vice President UNICA. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Yang kami hormati Ibu Mira Karmila, SKPDM SKMMS Ketua PDID Jawa Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Linda Ratnayanti, SST-BDF Ketua PCID Kabupaten Bogor. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Tanjur atau yang mewakili. Yang kami hormati Camat Citerep atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Desa Tarikolot atau yang mewakili. Yang kami hormati perwakilan organisasi profesi di Kabupaten Bogor. Yang kami hormati Ketua Umum Pergerakan Wanita Nasional atau yang mewakili. Dan tentunya yang kami hormati Ibu Hajah Ratnawati, SKPDN, selaku pemimpin TPNB tempat pelaksanaan pengabdian masyarakat hari ini. Yang kami banggakan dan kami cintai seluruh panitia dari PC ID Kabupaten Bogor dan pengurus ranting ID Gunung Putri. Yang kami sayangi para ibu dan juga anak-anak yang telah hadir pada hari ini. Dan juga kami menyapa teman-teman bidan di seluruh Indonesia yang sudah bergabung mengikuti acara secara daring. Selamat pagi semuanya. Ibu boleh menyapa yang ada di Zoom. Baik, yang dari Kota Cimahi juga sudah bergabung bersama kita, boleh? Dan tentunya dari kota lain juga ya, Bu Trisna. Cianjur, Cimahi. Mana lagi itu ya? Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, dimohon untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Himne Ikatan Bidan Indonesia yang akan dipandu oleh Bidan Medan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
yang dimohon duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi Santi. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Menteri KPPA yang dalam hal ini diwakili oleh khusus Menteri Ibu Nia Sarifudin. Terima kasih Ibu. Bahkan beliau sudah lebih pagi datang ke sini. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Ibu Nia. Terima kasih. Dukungan dari Kementerian PPDPA ini luar biasa bagi kami. Juga yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan Ibu Ketua Umum Kowani, Ibu Rani. Juga terima kasih bersama seluruh jajaran Kowani. Terima kasih banyak sudah hadir. Juga Ketua Umum Perwanas, ini bunda kita semua, ya, Ibu Rosa, terima kasih juga sudah berkenan hadir. Dan juga yang kami hormati dukungan yang luar biasa dari Unicam. Terima kasih Bapak Ibu dari Unicam dengan segenap jajarannya, terima kasih untuk dukungannya. Juga yang kami hormati Kepala Dinas. Oh, Masya Allah Bu, saya lupa Bu, sudah ada bersama kita. Ini luar biasa, Ibu Wakil Menteri Tenaga Kerja. Terima kasih Ibu. Ibu Wamen Tenaga Kerja sudah juga hadir bersama kita. Ibu di sela kesibukan Ibu juga hadir. Terima kasih yang kehadiran dan dukungannya. Juga yang kami hormati Ketua PDI Provinsi Jawa Barat, Ibu Mira, diwakili oleh Ibu Lina. Juga Ibu Ketua PCI Kabupaten Bogor, Ibu Linda. Juga kami di sini hadir bersama pengurus harian dalam rangka untuk memperingati Hari Sehat Nasional yang baru saja kemarin tanggal 12 kita rayakan, dan juga menyongsong peringatan Hari Ibu yang akan kita gelar nanti tanggal 22 Desember. Sebetulnya kegiatan ini diinisiasi oleh Ibu Ketua Kowani. Ayo, Ibu buat kegiatan apa? Kita berikan aplaus untuk Ibu Ketua Kowani karena beliau sangat memahami peran strategis bidan, di mana bidan ada di berbagai tatanan fasilitas pelayanan, khususnya 70% bidan ada di layanan primer yang langsung menyentuh masyarakat, sehingga dengan demikian dalam rangka untuk mencapai perempuan sehat, keluarga sejahtera untuk Indonesia Emas 2045 diawali dari bagaimana bidan memberikan edukasi 1000 hari pertama kehidupan. Itu yang paling utama. Sehingga di dalam acara ini kita sudah membuat tempat-tempat di mana nanti teman-teman bidan akan memberikan edukasi terkait dengan screening anemia pada remaja, calon pengantin, kemudian pada ibu hamil, bayi balita, bahkan sampai ibu menyusui. Jadi nanti di start ini ada screening anemia, juga ada edukasi, kemudian juga ada edukasi terkait dengan nutrisi yang tepat untuk setiap tahapan ibu hamil. Ini juga nanti akan diberikan. Kita mendukung program MDG-nya Bapak Presiden untuk generasi emas 2045, bagaimana semua dapat tercukupi masalah gizinya. Kemudian kita juga akan memberikan edukasi terkait dengan masalah-masalah yang dialami pada saat kehamilan, persalinan, kemudian juga yang tak kalah pentingnya bagaimana juga gizi pada ibu menyusui, dan yang tak kalah pentingnya pada saat bayi baru lahir, bayi balita, bagaimana kita juga mengedukasi menggunakan popok yang sehat untuk bayi balita. Itu yang pertama juga, ya. Nah, dalam kegiatan hari ini, bagaimana upaya dilakukan? Ini juga tentu menyongsong 100 tahun Kowani ya Ibu Ketum ya. 100 tahun Kowani yang nanti akan digelar, mungkin Ibu Ketum akan menyampaikan secara komprehensif terkait kegiatan yang akan dilakukan oleh Kowani. Yang paling utama, mudah-mudahan kegiatan yang akan kita gelar ini betul-betul dapat dirasakan, dan kami sangat berterima kasih khususnya kepada ibu-ibu yang memiliki bayi balita. Kami ucapkan terima kasih kedatangannya, kehadirannya, juga kepada para
emasnya nanti di 2045, insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan sambutan yang kedua. Sambutan kedua umum PON. Kami persilakan kepada Ibu Nani Hadijah. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Sehat semuanya. Yang ada di Zoom juga sehat. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang saat ini diwakili oleh staf ahli Menteri PPA Ibu Nia Saifuddin. Terima kasih Ibu atas kehadirannya dan bimbingannya. Dan yang kita cintai bersama, kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia, Dr. Ade Sibaida yang cantik dan energi luar biasa. Dalam kita bersama nanti ke depan, beliau bisa memimpin untuk Indonesia yang lain. Dan kan kita berarti ketua kebutuhan ini akan amin, amin, amin. Dan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan, yang saya kasihi, seluruh pengurus cabang dan daerah Kabupaten Bogor. Tentunya yang saya cintai dan saya banggakan Ibu, sahabat saya, besti saya yang selalu setia dari zaman kita selalu mendampingi di kementerian, di kabinet. Sampai sekarang saya sudah pernah selalu menemani saya, sahabat saya terkasih Ibu Lin Apriansa adalah beliau sekarang sebagai Wamen Naker, dulu juga Wamen Naker, Wamen Wakil Menteri Kerjaan, dan alhamdulillah sekarang masih dipercaya oleh negara sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, karena beliau betul-betul saya tahu implementasinya langsung sampai tidak saya sampai ditanya kelompok sana untuk melihat bagaimana kinerja Bapak Menteri dan Ibu sebagai pendamping selalu turun mendampingi masyarakat supaya selalu cerdas dan juga siap menjadi seribu profesi untuk perkara dunia. Terima kasih luar biasa. Terima kasih. Dunia juga pastinya. Terima kasih. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, Dewan Pimpinan KOAMI saat ini diwakili oleh Ibu Habib dan juga staf ahli yang diwakili oleh Ibu Ketua Umum Perwanas Ibu Rosa. Dan yang saya banggakan, tercintai Bapak atau Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi. Dan saya cintai dan banggakan pengurus CLM Cahaya Ladara Nusantara sebagai pengurus juga di Koperasi Wani, dan Bapak Camat serta Lurah Kabupaten Bogor, Kepala Puskesmas Kabupaten Bogor, Kepala Tempat Parkir Mandiri Bidaratna, dan Ibu Ratna sebagai pemilik dari bidan. Jadi milik bidan ini ya Bu ya, luar biasa. Terima kasih atas perkenannya. Kami hari ini menyelenggarakan 1000 profesi dan bersama kita. Tentunya yang saya cintai dan saya banggakan kepada ibu-ibu bidan pejuang kesehatan yang penuh dedikasi dengan hati untuk negeri,
karena ibu-ibu ini adalah garda terdepan untuk kesehatan ibu dan anak. Dan juga kepada ibu-ibu tiga bangsa yang saat ini sedang berjuang untuk membesarkan anaknya dan yang sudah sukses membesarkan putra putrinya menjadi ibu opor, ibu penggerak, dan ibu mempersembahkan SDM unggul untuk Indonesia Emas nanti. Dan hadirin yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillah pagi hari ini saya dapat berkumpul dengan ibu-ibu semua. Lupa pada bapak dari Unicam, thank you very much, dan juga dari Danon, dari Idaman, serta kami Fatma, kami ya tentunya berkat bapak dan ibu semua agar bisa bersejarah dengan baik. Saya haturkan terima kasih atas kepada terutama ibu ketua muda telah memberikan ruang kepada kita semua untuk bagaimana menyadarkan bagaimana kita pentingnya untuk memberikan kepada negara yaitu 1000 hari kemerdekaan. Tanggal 12 Desember itu adalah hari ibu, hari perempuan kedua untuk Indonesia. Ini garda terdepan Pak, Bapak harus tekankan kembali, garda terdepan tidak ada lain kecuali ibu, seorang keluarga yang bisa dikatakan harmonis hanya seorang ibu yang bisa menjadikan tiang negara. Gak percaya Pak? Gak percaya. Terima kasih Pak. Mari kita bersama-sama dalam pengabdian masyarakat IBI dan Mewakili bersama Kementerian KPPA dalam rangka Hari Kesehatan Nasional dan peringatan Hari Ibu, mengawal ibu adik mengawal ibu hari pertama kehidupan untuk mewujudkan generasi emas 2045 dengan tema perempuan sehat keluarga sejahtera untuk Indonesia Emas TPBMA Syakur Kabupaten Bogor. Oh, di sini namanya TPMB Syakur Kabupaten Bogor 13 November 2025. Bu, saya mau sosialisasikan tentang semangat untuk perempuan. Tolong ibu-ibu ikutin ya. Saya bilang salam ibu bangsa, merdeka melaksanakan dharma. Ya ibu ya. Ini tadi percobaan, coba dulu. Salam ibu bangsa, merdeka melaksanakan dharma. Ini sudah percobaan apa masih lagi? Masih lagi? Saya ulangi ya bu ya. Salam ibu bangsa, Merdeka melaksanakan dharma. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Biasanya kalau tentara gitu pagi. Coba kita ulang. Selamat pagi semuanya. Biru sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, salam sehat dan salam Pancasila. Tekannya jatuh. Ya, yang terhormat Ibu Ade Zubaidah, Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia, yang tersayang Ibu Nani, Ketua Umum Kowani yang selalu tampil energi dan memberi inspirasi untuk saya tentang dulu penggunanya. Dan juga Ibu Ratna, tuan rumah, Pak Lurah, dan juga yang saya baru kenal, tapi kayaknya saya bakal akan sering colek, Ibu Wamen tenaga kerja, rekan-rekan bidang, tenaga kesehatan, akademisi, dan juga pejuang kesehatan perempuan dan anak, kepada para sponsor dari Unicam, Danon, Idaman, dan juga Alvin. Ya, saya terima kasih Pak, Ibu, jangan salah kalau mensponsori gerakan perempuan jangan pernah rugi. Karena apa? Dan IBI, saya mengembalikan memori saya. Jujur sebagai aktivis gerakan perempuan
sejak dulu saya selalu bersama dengan ibu. Terutama saya banyak sekali kami gerakan perempuan itu dibantu Bu. Ketika kita berbicara undang-undang kesehatan, ketika berbicara apapun orang perempuan, itu selalu ada ibu menemani kita. Bahkan menemani untuk membongkar persoalan-persoalan. Nah Ibu, saya senang banget ketemu sama Ibu Lin hari ini ya. Karena bagi saya banyak hal yang harus kita sampaikan, kita perjuangkan. Bukan sebuah keistimewaan, tapi sebuah keharusan. Bagaimana teman-teman bidan itu memang perlu penempatan yang strategis. Bidan itu masih kurang kayaknya Bu ya. Harusnya idealnya itu bidan itu minimal ada satu dalam satu desa atau kelurahan. Dan jangan lagi juga dijadi-jadiin, karena saya dengar keluhan sendiri dari keluarga yang anaknya memilih profesi sebagai bidan tuh bapaknya marah-marah. Gak usah jadi bidan, sekolahnya mahal, susah kayak kedokteran, gajinya nanti jadi honorer. Itu Bu pengalaman saya. Jadi sepupu saya itu dulu dipersulit untuk dia sekolah bidan. Tapi dia keras kepala Bu, dia sekolah bidan. Nah pas selesai memang benar, ujung-ujungnya jadi honorer. Dan butuh proses lama. Niatnya mengabdi di kampung halaman saya di Sukabumi, akhirnya bapaknya sering ngomel, stres dia Bu, pindah dia ke Bandung. Nah ini juga persoalan yang menurut saya kita sangat membutuhkan bidan, sangat membutuhkan bidan, sama juga kita membutuhkan guru ya. Karena itulah investasi yang sebenarnya harus kita pelihara, kita rawat. Oleh karena itu jangan dipersulit atau memang harus diberikan sebuah afirmasi kepada bidan dan guru untuk gak terlalu sulit untuk mencapai karirnya. Setuju nggak? Saya rasa tepuk tangan untuk Ibu Lin lah, kita semangati. Saya kayaknya bakal ngelek terus Ibu Lin untuk membicarakan ini. Karena memang prihatin ya Bu ya, apalagi saya sudah lama pusing Bu. Sekolah kedokteran mahal, sekolah bidan mahal gitu ya, sekolah perawat mahal. Kita tahu honornya nggak seperti yang dipikirkan orang. Memang pengabdian, tapi juga jangan karena pengabdian kita lalai pada kebutuhan mereka. Nah itu yang harus diperhatikan. Itu namanya provokasi ya. Gak apa ya Bu Lin ya, kita berjuang gitu. Nah saya sendiri sebagai fasilitator yang sering melakukan kegiatan pendidikan politik untuk perempuan, sebenarnya persoalan anemia itu juga karena kultur ya. Saya melihat praktek ibu saya. Maaf nih, kalau ibu-ibu memasak yang enak di rumah, biasanya yang enak-enak itu dikasih sama dirinya atau sama anak atau suami. Suami ya, kasihan udah capek kerja, atau anak saya masih butuh pertumbuhan gitu. Ibu itu sering lupa sama kesehatan dan kebutuhan nutrisi di dalam dirinya sendiri. Itu juga bagi saya mencurigai itu menjadi penyebab anemia juga. Kasih sayang yang berlebihan tapi sesat di dalam tujuan, benar nggak? Jadi saya sering pernah kalau makan dulu enak ya di rumah gitu, ibu saya pintar masak. Kita makan bakar kakayam lah kalau orang Sukabumi. Terus kita lihat ibu kita diam, duduk aja di ujung ngeliatin kita makan. Kamu udah makan apa belum? Udah kenyang nyicipin. Artinya dia tidak makan sama porsi dengan kita. Ibu-ibu kayak begitu. Aku kan? Ya kan? Nah itu yang menjadi salah satu yang harus diedukasi juga buat ibu-ibu, bahwa kita apalagi dalam kondisi hamil dan mau melahirkan apalagi menyusui sama membutuhkan vitamin yang banyak Pak. Jadi tolong diingatkan ya Pak ya, kalau saya dapat makan enak istri saya gimana. Nah itu saya sering juga mengingatkan kepada teman laki-laki itu seperti itu. Ada di menjadi staf khusus di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, walaupun saya aktivis perempuan lebih dari 30 tahun, karena setiap hari terima kasus, setiap hari kasus ya. Saya mau pesan Bu, Indonesia itu memang kalau diperhatikan kita itu mengalami kekurangan saat ini. Ini berkaitan dengan ibu-ibu bidan. 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan. 1 dari 2 anak Indonesia pernah mengalami kekerasan. Apa itu kekerasan? Bentuknya bukan hanya perkosaan, tapi verbal Bu. Verbal juga, kalimat, kata, oh ini janda gitu. Saya paling gak suka sekali ya. Jadi saya lebih senang kalau menyebut seseorang ibu
kepala keluarga gitu. Karena sebutan-sebutan itu kadang-kadang jadi konotasi yang buruk. Di semua bidang rata-rata pernah perempuan itu masih mengalami diskriminasi. Yang saya tanya begini Bu, termasuk Ibu nih, untuk Indonesia Emas 2045, saya tanya, kalau kita cuek terhadap para pemilik rahim, jadi nggak tuh Indonesia Emas? Karena begini ya, secara teori kalau orang-orang pintar, ibu-ibu rumah tangga juga pintar. Kalau kita hamil, kira-kira kalau kita punya trauma kekerasan, apalagi mengalami kekerasan, penelantaran, bakal sehat nggak tuh bayinya? Bakal sehat nggak bayinya? Stunting itu bukan soal bayi lahir Pak Lurah. Stunting itu dimulai dari menjadi bibit di dalam rahim perempuan. Oleh karena itu jasmani rohaninya harus sehat. Saya bingung bagaimana mengkalkulasi Indonesia Emas dengan situasi satu dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan. Aduh, ini butuh sebuah penanganan yang sangat serius Pak, sangat serius. Dan siapakah pelaku kekerasan di Indonesia? Mungkin kalau ditanya sama masyarakat awam, ketika ditanya pelaku kekerasan manusia, pertama yang ciri-cirinya adalah tatoan, preman. Melakukannya di mana? Di tempat-tempat, di semak-semak. Di Indonesia tidak sama sekali. Saya sebutkan 5 Pak, saya agak provokasi Pak, karena gemes dan marah. Pertama, siapa pelaku kekerasan itu? Guru besar Pak, profesor. Ada di kampus mana? Ini yang baru ketahuan, baru di kampus UGM, Unsur, di kampus Riau. Di mana melakukannya? Di mana melakukannya? Di kampus Pak. Di kampus itu ada siapa? Ada mahasiswa, ada dosen, ada satpam 24 jam, ada CCTV nggak ibu-ibu? Ada. Jadi sangat tidak lazim melakukannya itu di ruang-ruang yang sesungguhnya harusnya perempuan aman. Kedua, dokter anestesi kasus di Bandung Ibu, betul nggak? Melakukan perkosaan kepada keluarga yang menunggu pasien dengan ilmu anestesinya dulu. Di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit ada siapa? Ada dokter, ada perawat 24 jam, ada satpam 24 jam, ada CCTV nggak ibu-ibu? Ada keluarga yang menunggu pasien dan lain sebagainya. Melakukannya di rumah sakit. Yang ketiga, nah ini ada kaitannya di temannya ibu. Dokter kandungan di kasus di Garut. Melakukannya di mana? Di ruang praktek. Di ruang praktek itu ada siapa? Ada perawatnya, ada keluarga pasien yang menemani, ada pasien-pasien lain. Bukan di semak-semak, bukan di hutan, bukan di mana-mana. Bukan di hotel apalagi ya. Keempat, yang mengatasnamakan orang ahli agama, betul nggak? Peristiwa di Bandung, Pak Wawan, untung dia dihukum seumur hidup ya. Ratusan Pak jumlahnya. Gimana melakukannya? Di pesantrennya. Terakhir yang bikin saya kaget, ada seorang mengaku wali di Lombok, korban kekerasannya baru 12 orang mati, karena semua hamil. Bapak Ibu, kita itu tidak mudah loh untuk bilang saya korban kekerasan, betul nggak? Betul nggak? Itu baru 4 Pak, ya, baru 4 ibu-ibu. Yang kelima, contoh terakhir deh, saya nggak menyebut 10, nanti saya stres. Ketika kita seharusnya diberikan perlindungan hukum, salah satu pelakunya adalah bekas Kapolres Ngada NTT Pak. Kasusnya kemarin Bu ya, dijatuhi sanksi 20 tahun, tapi sanksinya dapat diskon 1 tahun Pak. Jadi di Indonesia itu agak ruwet kita itu, benar nggak? Lihat pelakunya itu orang-orang yang berpendidikan tinggi, mendapat pendidikan khusus sebagai polisi, sebagai dokter kandungan, dokter ini, dokter itu, gitu ya. Jadi bukan orang yang tidak berpendidikan. Pertanyaan anak saya bisa dijawab nggak ibu bapak? Ibu, kalau begitu, aku sebagai perempuan Indonesia kira-kira masih aman nggak tinggal di Indonesia? Pertanyaan itu nggak bisa saya jawab, Bu. Karena
semua terjadi di tempat-tempat yang tidak lumrah untuk terjadi kekerasan. Ya, dan internal ada retreat selama 3 hari. Dengan ini saya buka kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengucapkan semoga kegiatan ini sukses dan berkah, dan selamat bekerja, selamat berjuang. Insya Allah dengan semua kesadaran kita akan mencapai Indonesia emas. Tapi pesan saya, jangan lupa pada nasib pemilik rahim dan juga tunas bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketik Sampurasun. Berarti benar ini Jawa Barat. Ya, izin kepada Ibu tetap di tempat Bu karena akan ada pemberian cendera mata dari PPID oleh Ibu Ketua PPID didampingi oleh Ketua Kuani dan Ibu Lin. Ibu Ibu PH PPID dipersilakan untuk maju ke depan mendampingi Ibu Ketua ini untuk memberikan cendera mata kepada Ibu Nia dari KPPA. Penyerahan cendera mata oleh Ketua Umum Pusat Kebanyakan Indonesia kepada ibunya dan PPA. Ini adalah bukti kolaborasi PPID, Kuani, serta KPPA untuk menuju generasi emas 2045. Dan ini sebagai Oke, 1, 2, 3. Semangat. 1, 2, 3. Oke, baik. Stop. Tahan ibu, tahan. Kamera ini belum ibu, tahan. Izin. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Terima kasih. Baik, sekali lagi Bu, izin Bu bersama dengan Ibu-Ibu Bidan. Baik, oke. Hadapnya ke depan ya, hadapnya ke depan. Bidan dulu, para bidan. Terima kasih kepada Ibu-Ibu Bidan. Pancasila
sesi panel ya, di mana sesi panel ini ada dua pembicara kita, yang satu dari Unicam dan yang dua dari ENESA. Kita berkolaborasi ya dokter, izin. Baik, dari Unicam terlebih dahulu akan kita masuk dalam edukasi pentingnya memilih popok yang tepat oleh Ibu Santi Nuryani. Waktu 10 menit untuk presentasi. Untuk ini Bu Santi kami persilakan. Nanti dalam 10 menit untuk presentasi dan ada tanya jawab 5 menit ya Mbak Santi ya. Baik, oke, makasih. Monggo silakan Mbak Santi. Aman ya ibu-ibu ya, balik-balik juga masih ini ya, nggak rewel ya. Oke, oke. Perkenalkan, nama saya Santi dari Unicam. Nah, kita mau menjelaskan pemilihan popok yang terbaik, gitu ya. Oke, next. Kameranya Pak. Oke, nah, tahukah Mami? Oke, bayi, terutama untuk bayi baru lahir itu adalah butuh perawatan yang khusus ya Bunda ya. Nah, next. Nah, ini adalah keadaan kulit bayi pada saat baru lahir ya. Transisi saat lahir itu adalah intrauterine ke extrauterine ya Bunda ya. Nah, terdapat perbedaan antara kulit newborn, bayi, juga anak. Jadi berbeda-beda ya Bunda ya. Nah, kemudian kulit bayi lebih rapuh dan sensitif ya Bunda ya. Tuh. Nah, perlu pemahaman yang lebih baik untuk perawatan. Nah, ini dari kita dari Maikoko adalah struktur kulit untuk bayi. Yang pertama itu adalah kulit bayi yang baru lahir itu adalah lebih tipis ya Bunda ya. Gitu. Nah, dikarenakan adalah ikatan antara sel itu lebih lemah dan jarang. Itu harus menyerap pokoknya itu menyerap cairan yang maksimal untuk kulit agar tidak terjadi agak kering gitu ya Bunda ya. Terus yang ketiga itu adalah tipe popok sesuai dengan fasenya. Gitu. Mungkin kalau misalnya Bunda punya adiknya tuh anaknya yang masih baru ya, yang dia itu kita lebih cocok ke tipe perekat gitu ya, karena dia belum terlalu banyak bergerak kalau tipe perekat. Nah Bunda yang mungkin udah usianya 6 bulan ke atas itu kan biasanya adiknya udah banyak gerak ya, itu memilihnya dengan tipe yang fasenya yang celana gitu. Nah yang keempat itu adalah sirkulasi udara yang baik. Kenapa sih ada sirkulasi udara yang baik? Itu adalah untuk popok dan supaya udaranya penyerapannya optimal sehingga tidak membuat sensitif pada kulit bayi Bunda ya. Nah yang terakhir ini adalah benefit ekstra untuk kebutuhan kulit. Karena kan kulit bayi suka beda-beda ya, ada sensitif, ada yang enggak. Nah pemilihan popoknya itu adalah yang mengandung coconut oil dan organic cotton ya Mami ya. Oke, next. Nah, Ayo, ada yang ingin bertanya? Atau Bu Santi mau bertanya ya? Oke, silakan Bu Santi. Oke, tadi saya kan menjelaskan mengenai produk ya, pada beberapa produk kita. Saya mau tanya, produk yang tadi bersirkulasi yang tidak membuat gerah itu produk apa? Coba tangan dulu. Ayo Bu. Ayo. Saat itu sudah. Ayo, yang lain. Ibu sudah, yang belum ayo. Kerudung hitam silakan sini Bu, maju. Mami Poko katanya. Salah. Ada dia bersirkulasi Bu. Ya. Ayo silakan. Coba T. Ya, iya. Fiti benar? Oke betul, terima kasih, baik. Oke baik ibu-ibu, silakan yang tadi sudah menjawab bisa maju ke depan, akan diberikan door prize-nya atau hadiahnya dari Unicam. Silakan tadi ibu yang pakai baju hijau, kemudian ini ibu yang kerudung coklat, kemudian tadi ibu satu lagi yang kerudung abu-abu, mana yang kerudung abu-abu? Oke. Terus satu lagi tadi ya kerudung merah. Oke, silakan Ibu. Silakan Mbak Santi. Dokumentasi mohon. Hati-hati. Jadi kita kasih mas
akan makan waktu terlalu banyak ya, karena kayaknya udah jam segini, ntar lagi jam makan siang ya. Ya. Pertama-tama terima kasih banyak Ibu Ade, Ketua BBI Ikatan Bidan Indonesia dan jajarannya. Kemudian juga dari Bapak Ibu semuanya, ada dari Kowani, dari teman-teman dari industri yang lain. Ibu-ibu, kalau kita bicara anemia kurang besi, pernah dengar nggak Bu? Nanti ada hadiahnya, katanya Bu Rapin tadi nanti dikasih balon. Iya, karena nggak boleh dikasih susu jam segini ya. Oke, ibu-ibu, kita cuma pengen cerita bahwa Indonesia itu kan punya cita-cita ke depannya mau menjadi negara maju. Ibu-ibu sering dengar bonus demografi, Ibu? Indonesia emas, dengar nggak? Indonesia emas itu 2030-2045. Apa yang terjadi kalau Indonesia bisa mencapai Indonesia emas 2045? Di usia Indonesia 100 tahun, kalau Indonesia sukses Indonesia emas, nanti Indonesia itu jadi negara maju yang budayanya itu akan dicontohi oleh seluruh dunia. Contohnya kayak siapa tuh? Kayak Korea. Coba lihat Korea sekarang, drakor K-pop ada di mana-mana kan? Kenapa? Karena Korea sekarang sudah menikmati bonus demografi. Nah, Indonesia nanti 2045 kalau kita berhasil masuk bonus demografi, nanti kalau di Bogor ada tari-tari tradisional apa ya Bu ya? Yang namanya tari jaipongan, tari topeng, itu akan dinikmati. Kenapa? Karena seluruh dunia itu akan dikuasai oleh negara yang bonus demografinya itu sukses. Harusnya Indonesia 2045 pengennya jadi kayak Hollywood, kayak drakor, kayak K-pop ya. Nah, untuk mencapai ke situ, yang akan membuat peradaban tuh jago tuh nantinya itu adalah anak-anak sekarang nih, ya kan? Nah, anak-anak sekarang itu sayangnya di Indonesia katanya masih banyak nih stunting, apalagi malnutrisi, apalagi angka kematian ibu dan bayi aja masih tinggi di kita itu kan. Nah, ternyata ada satu lagi nih yang namanya iron deficiency anemia atau anemia defisiensi besi. WHO udah bilang kalau negara itu anemia defisiensi besi dan stuntingnya masih tinggi, nggak akan bisa capai itu bonus demografi. Nah, itu sebabnya sekarang pemerintah bikin supaya stunting turun, anemia kurang besi juga harus dituruni serendah mungkin. Kenapa? Karena tugasnya supaya mengejar jangan sampai bonus demografi itu lewat ya ibu-ibu. Nah, anemia defisiensi besi itu nggak bagus banget karena kalau anak kurang zat besi dari kehamilan setelah MPASI itu dia nggak akan pinter, kognitifnya tuh nggak akan kejaga ya. Zat besinya itu dapat dari mana sih ibu-ibu? Ada yang bisa kasih ini nggak contoh? Zat besi itu dapatnya dari mana? Makanan yang kaya zat besi dari mana aja contohnya? Ada sayur ya, tapi nggak terlalu banyak. Bayam nggak terlalu banyak. Ada hadiahnya. Nah, ini saya kasih satu hadiah nih. Makasih Bu. Ayo, sumber zat besi yang paling bagus dari mana? Makanan apa aja? Apalagi? Hati. Nah, ini pintar nih. Dapat hadiah ya, Bu ya. Nah, salah satunya ada golongan makanan yang paling sumber pangan yang dibilang yang sudah terbukti sebagai sumber zat besi yang bagus sekali, yang tinggi dan diserap tubuh, yaitu dari protein hewani. Protein hewani apa-apa aja? Daging, telur, ikan, apalagi. Dan katanya ada salah satu yang juga banyak diteliti yaitu dari susu. Tapi nggak semuanya itu ada zat besi yang gampang diserap tubuh. Nah, yang dibutuhkan adalah makanan hewani karena protein hewani ini jadi kendaraan zat besi. Nah, oleh teknologi pangan sekarang makanan itu bisa difortifikasi. Difortifikasi pakai zat besi. Contohnya susu atau susu pertumbuhan. Susu pertumbuhan itu kalau ditambahin zat besi nggak cukup, harus ditambahin vitamin C. Kenapa? Karena katanya vitamin C itu jadi kendaraan buat nempelnya zat besi masuk ke dalam tubuh. Itu sebabnya kalau cuma makan protein hewani aja tapi kurang serat,
pasti anak dan ibu itu akan bisa berpotensi kurang zat besi. Jadi anemia deh. Kalau udah anemia, pertama kognitifnya tuh nggak bagus. Anak itu nggak bisa belajar dengan baik. Ibu-ibu kenal yang namanya Profesor Nila Muluk, mantan Menkes. Beliau bikin penelitian tahun lalu. Ternyata anak-anak SD yang kurang zat besi itu working memorinya, konsentrasi belajarnya itu 3 kali lebih rendah. Jadi nggak bagus banget. Gimana mau bonus demografi, ya? Jadi tugas kita sekarang adalah memastikan supaya dari kehamilan zat besinya itu udah cukup dan tidak boleh kurang zat besi atau anemia. Karena ibu-ibu bidan kan itu suka ada joke, bidan itu menjalankan dual role. Role sebagai dokter kandungan dan role sebagai dokter anak. Dokter kandungan aja nggak kayak gitu, dokter anak apalagi. Nah itu hebatnya bidan di Indonesia. Karena setelah melahirkan, anaknya datang lagi nggak dibawa ibunya. Gitu, ya. Suka banyak banget yang ngomong bidan itu lebih hebat karena bisa menjalankan fungsi sebagai dokter anak dan dokter kandungan sekaligus. Ini nanti mohon Bu, pinter banget, terima kasih Bu. Satu lagi, nah ternyata ada yang namanya zat besi dan vitamin C yang dimasukkan di susu pertumbuhan. Modelnya adalah Iron C. Nah, kalau anak yang dapat, tadi penelitian Prof. Nila bilang kalau anak yang kurang zat besi itu akan mengalami apa? Penurunan. Kenapa Bu? Nah, pintar tuh, karena nggak bisa konsentrasi di sekolah ya. Jadi itu sebabnya. Terima kasih Bu, hebat banget tuh, pintar Bu. Meskipun jawabannya nggak saya dengar, tapi nggak apa-apa, udah bener ya. Intinya adalah kita sama-sama di sini percaya bahwa zat besi dengan vitamin C dapat membantu masa depan Indonesia menjadi lebih baik, memasuki Indonesia Emas 2045. Terima kasih banyak dan kita berikan semangat terus kepada Ikatan Bidan Indonesia supaya semangat membantu Indonesia menjadi negara yang lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan bonus demografi ya dok, tetapi Indonesia masih menuju untuk mencapai bonus demografi karena apa? Karena angka kematian dan angka ibu dan bayi itu masih ada di Indonesia. Salah satunya adalah penyebabnya anemia. Maka dari itu gizi makanan yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana ibu-ibu dalam memberikan asupan makanan pada bayinya adalah mengkonsumsi zat besi yang bisa didapat, salah satunya adalah dari susu, bisa juga dari hati ya, dari protein hewani seperti itu. Jadi kita semangat ya ibu-ibu ya, kita harus bisa mencegah anemia untuk Indonesia bebas, Indonesia Emas 2024. Baik, itu dari kami. Terima kasih banyak ibu-ibu semua. Terima kasih banyak Dr. Roy yang sudah memberikan materi ini yang sangat luar biasa kepada ibu-ibu di Indonesia dan bidan di Indonesia. Kami sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah panik Bu Endang karena dokternya yang didampingi. Iya, deg-degan kan. Iya. Mungkin bisa untuk foto bersama Foto dulu ya dokternya ya, bersama Bu Endang dan Ketua PPID beserta PH. Timnya dari dokternya mau ikutan foto. Dokternya hari ini timnya bawa ibu hamil ya dokternya ya. Ibu Ruth, Ibu Deli, bisa foto? Berikan ke Pak Amin aja Bu. Ya, Ibu Ruth dan Ibu Deli mohon untuk bergabung. Ya, boleh bergabung Bu Biel. Mbak boleh sebelah sini yang satu, sayang biar ini limbah. Untuk mendukung tumbuh kembang anak optimal. Bapak Yes, bunga. yes.